بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita bersama-sama mengucapkan niat ta'lim dengan niat kita semua hadir ghaib, mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afwi wal afiyati wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. المقدمة الحضراء من الإمام العلامة العارف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن رمضان بن محمد القحطاني السعدي المجيد الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة صاحب شرح هذه الكتاب المقدمة الحضرمية المسمى ببشرى كريم بشرح مشاهد التعليم الإمام الشيخ العالم فقيه المحقق سعيد بن محمد بعلي بعشين الدعاني أحمد بشافعين رحمهم الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبقوتنا المرحوم حبيب محمد بن أحمد العطاس حبيب القادر محمد العطاس ومحمد بن القادر العطاس وإلى أرواح والدينا والديكم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفور الجنة يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال يرزقنا الفتوح والنصوص وصالح الجسد والقلب والروح والتنسخ وإلى حضرة النبي الفاتحة. Hadirin, mari kita buka kitab kita. Kali ini kita masuki pada fasal yang kedua, yakni fasal fi sunanil wudu. Faslun fi sunanil wudu, ya. Fasal yang menerangkan tentang sunnah-sunnah wudu. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fi sunanil wudu'i wa sunanuhu as-siwaku thumma at-tasmiyatu maqrunatan bin niyati ma'a awwali ghaslil kaffaini wa talaffudu bin niyati wa istishabuha fa in taraka tasmiyata fi awwalihi walau amdan ata biha qabla faraghihi fa yaqulu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi kama fil akli wasyurbi thumma ghaslul kaffaini fa in lam yatayaqqan
طهرهما كره غمسهما في الماء القليل ومائع قبل غسلهما 3 مرات ثم المضمضة ثم الاستنشاق والأفضل الجمع ب3 غرفات يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها والمبالغة فيهما لغير الصائم وتثليث كل من الغسل والمسح والتخليل ويأخذ الشاق باليقين ومسح جميع الرأس فإن لم يرد نزغ ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر 3 ثم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وسماخيه بماء جديد وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى والتتابع والتيامن وإطالة غرته وتحجيله وترك الاستعانة بالصب إلا لعذر والنفض والتشفيق والنفض والتنشيف بثوب إلا لحر أو برد أو خوف نجاسة وتحريك الخاتم والبداعة بأعلى الوجه والبداعة في اليد والرجل بالأصابع فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب وجلق العضو ومسح المعصين واستقبال القبلة ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسعا وألا ينقص ماؤه عن مد وألا يتكلم في جميع وضوئه إلا لمصلحة وألا يلطم وجهه ولا يمسح الرقبة وأن يقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bi huda amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama bagaimana biasa kita mengaji melalui renungan kitab Fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal yang juga disyarahkan oleh Imam Al-Allamah Al-Faqih Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shir dalam kitabnya Al-Bushra Al-Karim. Mudah-mudahan apa yang kita telah malam yang penuh berkah ini mendatangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kali ini kita masuki pasal yang baru setelah kemarin kita menerangkan tentang pasal yakni bab taharah, ya, furudul wudu, fardunya wudu. Sekarang sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnahnya wudu kathiratun, banyak sekali ya. Cuman di sini baru disebutkan beberapa macam ya. Sebenarnya masih banyak dari selain di sini, tapi ini lebih lengkap daripada kitab-kitab fikih yang lainnya.
Fi sunanil wudu, salah satunya sunanul wudu, sunnah-sunnahnya wudu ini as-siwak, bersiwak. Jadi sebelum wudu itu kita disunahkan siwak, sama seperti kemarin sebelum ngaji siwakan, ya kan? Makrunatan bin niyah, ya, artinya bersiwak, tsumma tasmiyah, sambil cuci tangan itu siwakan, terus kita sekaligus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, mengucapkan Bismillah tasmiyah. Makrunatan bin niyah, dengan dibarengi niat, ya. Itu sunnah. Jadi cuci tangan itu niat. Sebelum ngusap wajah itu sunnahnya niat. Sunnah dari melaksanakan wudu ada niatnya juga. Niat mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Sunnahnya ada niat, wajibnya niat. Wajibnya waktu membasuh muka, nawaitul wudu ala rafi'ala. Nah, waktu mencuci tangan niat, ya, niat mengikut sunnah Nabi besar Muhammad. Ya, nawaitul wudu ittiba'an bin nabiyina Muhammad, atau bahasa Indonesia niat kita wudu ikut sunnah Nabi. Apa-apa, ya kan. Ini dapat fadilah niat. Itu sunnah juga niat, ya kan. Waktu cuci tangan ngambil siwakan terus dibarengin niat, ya. Ma'a awwali ghaslil kaffain. Jadi bebarengan pada awal pembasuhan dua telapak tangan. Lagi cuci tangan gini. Wudu. Cuci tangan niat ke sunnah Nabi. Jadi cuci tangan itu sunnah, ya kan? Terus kita siwakan sunnah, baca bismillah sunnah, ngucapin niat di waktu melaksanakan sunnahnya Nabi. Wudu itu juga sunnah. Jadi berapa sunnah tuh? Banyak, ya. Awal ghaslil kafain, pertama kali di awal pembasuhan tangan itu niat, ya, itu juga merupakan sunnah. Wa talaffuz bin niyah, dan mengucapkan niat. Talaffuz itu dengan ucapan. Biasanya kan cukup dengan di batin, ya kan? Karena di batin aja itu sudah dapat niat. Tapi kalau talaffuz dapat lagi sunnah talaffuz. Ya kan, niat itu kan di hati. Tapi kalau kita di tempat yang WC yang apa itu cukup bismillahnya nggak usah, di hati aja, ya kan? Kalau di tempat yang ada WC-nya kan nggak pantas baca bismillah sini, kan cukup di hati. Talaffuznya sudah cukup waktu mau masuk bismillah niat itu masuk udah niat. Nah ini bin niyah wa talaffuz itu mengucapkan niat, nawaitu wudu ittiba'an bin nabiyina Muhammad, ya. Nawaitul wudu'a ittiba'an lin nabiyina Muhammad, ya. Nawaitu sunnatan bil wudu ittiba' lin nabiyina Muhammad, atau niat wudu ikut Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Nabi sama. Wastishabuha, dan tetap menjaga niat ini sampai awal sampai akhir. Sama seperti kita sholat, menjaga niat di dalam hatinya itu awal sampai akhir itu sunnah. Tapi kita sekali sudah cukup. Tapi kalau kita menjaga dapat lagi pahala. Niat wudu, niat kumur, niat hidung, cuci hidung, masukin air ke hidung, niat itu ada niatnya semua. Nah itu niat dapat pahalanya. Menjaga niat tadi itu berpegang terus dari pertama sampai akhir. Fa in taraka tasmiyata fi awwalihi, kalau seandainya dia tadi itu wudu lupa baca bismillah niatnya. Enggak pakai bismillah, langsung cuci tangan, langsung kumur, langsung siwakan. Walau amdan, ya di awalnya lupa sekalipun disengaja, karena enggak pakai bismillah deh. Disengaja sekalipun. Ada kesunahan lagi, atabiha qabla faraghihi. Dia baca bismillah sebelum selesainya wudu akhir. Wudu akhir kan cuci kaki tuh. Lagi cuci kaki belum tadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di akhirnya baca. Ya kan? Tapi bacanya fayaqulu bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ya kan? Saya ngucapin bismillah dari awal tadi sampai akhirnya sekarang tadi, karena kita sengaja enggak baca atau memang kelupaan. Itu tetap disunahkan baca di akhirnya. Kama fil akli wasyurbi, sama seperti orang kalau lagi makan atau minum lupa bismillah, ya kan? Nah di akhirnya kan bilang apa? Bismillah awwaluhu wa akhiruhu, ya kan? Atau fi awwalihi wa akhirihi, enggak apa-apa. Jadi dapat pahala sunnahnya sudah dari awal sampai akhir. Karena kalau kita makan, mohon maaf, enggak pakai bismillah, ada yang mengatakan bahwa setan ikut makan bersama kita di situ. Setan barangin tangannya di situ masuk, naudzubillah min dzalik, ya kan? Kita makan enggak pakai bismillah. Nah, setan bisa masuk lewat makanan kita juga di mulut kita. Nah, kita baca bismillah kabur rebut. Enggak bisa enggak. Karena dari awal dan akhirnya dia baca, setan enggak berani dekat. Fi awwalihi wa akhirihi. Walau amdan, sekalipun dia sengaja enggak mau baca tetap disunnahkan di akhirnya baca fa yaqulu bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kama fil akli wasyurbi. Nah kemudian
niat lagi tadi itu membaca bismillah sudah. Terus ada lagi sunnahnya wudu, tsumma ghaslul kaffain. Membasuh kedua telapak tangan, kita basuh. Cuci tangan. Nah, di sini nih. Gini-giniin, ya kan? Cuci tangan kayak ente corona ini kan cuci tangan terus, ya kan? Ya udah ikutin caranya cuci tangan kayak orang corona gini-gini, ya kan? Ya kan? Ini kalau sini kan sini-sininya digini-giniin. Ya kan? Sini. Kuku kalau ada yang itu sunnah-sunnah semua. Nah, kalau kuku ya biar harus air kena ke situ ya harus dibersihin. Itu merupakan kewajiban karena air nggak boleh terhalang ya masuk ke kulit kita, batasan kulit. Kalau ada titik-titik atau cet-cet harus dibersihin. Itu wajib. Kalau ini sunnah membasuh, digosok-gosok, ya kan? Tsumma ghaslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan, sunnah juga. Fa in lam yatayaqqan tuhrahuma kuriha ghamsuhuma fi ma'il qalil. Kalau seandainya dia enggak meyakini nyuci tangan tadi itu suci. Ini cuci tangan kayaknya masih najis, enggak yakin. Nah, itu makruh inti masukin air tangan itu ke dalam bak air itu, ngambil air gini, makruh. Karena cucinya itu harus di luar bak itu dulu. Biar tangan seandainya najis keluar, ya kan? Nah, kalau sudah bersih tangan ini merupakan kayak gayung gitu. Udah bersih jadi udah suci, boleh buat ngambil wudu. Ngambil lagi air ke sini, masih bisa. Paham ya? Kalau dia tidak yakin kesuciannya dari kedua tangan yang dibasuh tadi itu, ya, fi ma'il qalil, dia makruh dimasukkan, dicelupkan tangan tadi itu, makruh mencelupkan tangan tadi itu ke tempat air yang sedikit. Air di bawah 2 ulah segini. Makruh. Orang tangannya masih enggak yakin suci. Paham ya? Tapi kalau sudah suci, wah yakin udah bersih sudah. Apa-apa. Al-ma'iin, atau makruh memasukkan air ke benda cair. Ya kayak sekarang ini gelas masukin tangan begini. Makruh belum cuci dimasukin tangan itu. Ya kan kalau suci enggak apa-apa dimasukin. Nah, ini salah satunya. Wa ma'iin, benda-benda cair seperti kopi, teh. Makruh kalau belum suci dimasukin itu. Nah, qabla ghaslihima, asal dia yakin tadi enggak kena najis. Tapi makruh kalau enggak dicuci dimasukin, makruh. Paham? Tapi kalau najis malah haram. Ya enggak, najis dimasukin di teh. Nah, ini salah satunya. Qabla ghaslihima 3 marrat. Sebelum dia membasuh kedua tangannya dimasukin ke tempat air yang sedikit, maka itu makruh kalau dia enggak yakin kesuciannya. Tapi kalau sudah yakin hilang kemakruhannya. Dan boleh dia celupkan tangannya ke tempat air yang sedikit atau ke benda cair atau barang cair yang lainnya. Nah, itu dianjurkan mensucinya itu 3 kali 3 marrat, ya. Qabla ghaslihima 3 marrat. Jadi membasuhnya 3 kali itu sunnah. Sekali aja kalau udah suci yakin, 2, 3 sunnah. Gitu. Ngambil kesunahannya 3 marrat. Tsummal madmadatu, kemudian sunnahnya lagi berwudu, sebelum berwudu itu berkumur. Ya, kumur. Ambil air. Kalau bisa dinaikkan ke atas itu kol. Wangi, ya kan? Kalau perlu digosok lebih bagus lagi, ya kan? Karena membersihkan apa yang mungkin nyangkut di gigi dan sebagainya. Nah, ini berkumur, madmadah, itu sunnah. Nah, semuanya tadi itu at-taslis 3 kali sunnah juga. Sekali sudah dapat sunnahnya kumur, tapi 3 kali sunnah di atas sunnah. Paham ya? Tsummal istinsyak. Nah, sambil kumur kita masukin air ke hidung. Jadi ngambil kumur, sisanya masukin ke hidung. Jadi ini kan lubangnya hidung sama lubangnya tenggorokan itu nyatu. Kalau kita jadi bersih hidung kita sampai ke tenggorokan. Kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa sendiri-sendiri hidung sampai ke atas kayak seolah-olah udah masuk ke dalam, keluarin. Itu sunnah. Istinsyak sama istinsyar. Istinsyak memasukkan air ke hidung, istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Nah, itu sunnah. Bahkan fadilahnya banyak ini. Orang dulu di Amerika itu yang kerja di tempat pemintalan kapuk, kapas. Duduknya pakai istinsyak, selamat semuanya. Karena kapuknya masuk ke dalam terus pernapasan terganggu. Gara-gara ya mereka bukan orang-orang muslim, nggak wudhu kayak begitu. Ya kan? Kalau masih nyangkut di sini, lama-lama masuk ke dalam. Tapi kalau di hidung dimasukin air, keluar lagi dia. Selamat, jadi bersih kan? Apalagi zaman corona ini. Ya enggak? Ini zaman corona jangan sampai tinggalin istinsyak nanti. Ini habis jalan-jalan gini pulang ke rumah istinsyak. Lebih bagus lagi. Ya kan? Dimasukin air sampai seolah-olah masuk itu lebih bagus lagi, muter. Wah.
Nggak bakal ada orang kalau istinsyak sama istinsyak nggak bakal kena corona. Itu kan pertama nyangkut di hidung dulu kan. Berapa hari baru masuk ke korokan, berapa hari lagi masuk lagi ke jantung. Istinsyak itu masuk ke istinsyarnya mengeluarkan. Kalau syar itu yang mengeluarkan, istinsyak memasukkan. Wal afdal al jam'u. Jadi yang paling utama kita gabungkan antara kumur sama menghirup air ke hidung tadi, dibareng. Masukin sama hidung. Wah, keluar bareng. Itu yang paling afdal. Al jam'u bainahuma bi thalathi gharafat, ya. Itu keduanya dengan 3 kali cidukan. Sekali selesai, buah, masuk lagi, buah, 3 kali. Ini lebih afdal kalau mau ngambil sunnah di atas sunnah. Ya kan? Yatamatmadu min kulli ghurfatin. Jadi ia berkumur dari setiap kali cidukan. Jadi setiap kali cidukan langsung air kumur. Wah, ngambil lagi. Masuk lagi sampai 3 kali. Itu kesunahan di atas sunnah. Tsummastanshiqu bibaqiha. Kemudian ia menghirup air ke hidung dengan sisanya air yang dikumur tadi. Terus dimasukin ke hidung sisanya. Kan yang ke hidung kan nggak banyak nih. Yang sisanya sedikit masih bisa kan? Masukin ke hidung. Kalau habis ya tambah lagi, ini nggak apa-apa. Yang penting kita ngambil sunnahnya biar masuk dari hidung sampai tenggorokan kita nih. Bagian gorgoroh, orang bilang gorgoroh itu biasanya kalau kita ngomong gitu-gitu. Ya kan masih di sini nggak sampai masuk tapi di lak-lakan tuh, apa namanya, lak-lakan yang kalau kita di tenggorokan ada gini-gini tuh. Apa namanya? Hah? Iya, ya itulah. Hah? Lak-lakan itu orang bilang. Jadi kan air gitu kan kalau gitu kan, kalau gitu ini kan. Makanya dibilang gorgoroh. Gorgoroh itu tenggorokan nggak sampai ke dalam, masih situ muter-muter. Nah, itu disebut apa namanya, berkumur. Yang afdal sampai ke situ. Bukan cuma di mulut. Itu sih Allah. Ya apa? Kumur yang unyil. Ya kan kumur cuma sini-sini tuh. Ya kan? Orang sini masih banyak nasinya lagi, subhanallah. Ya kan nyangkut. Nah, ini sih belum kumur namanya ini. Wal afdal al jam'u bi thalathi gharafat yatamatmadu min kulli gharfah thumma yastanshiqu bi baqiha wal mubalaghah. Nah ini mubalaghah itu melakukannya dengan sangat gitu. Soalnya jadi air itu betul-betul keputar gitu, ya kan? Kalau cuma muter kira-kira jadi kayaknya kurang bersih, ya kan? Tapi kalau dikenceng, wah keluar semuanya udah, ya kan? Wah itu lagi, itu mubalaghah namanya. Jadi apa, kumurnya itu dengan sangat. Ya kayak mesin cuci, coba kalau muternya pelan kan nggak bersih, ya kan? Kalau muternya kenceng, ya kan? Bersih semua, mental semuanya itu kotoran-kotorannya. Nah ini salah satunya. Wal mubalaghah fihima. Jadi dalam kumur tadi itu sama masukin air tuh benar-benar. Wah, air sampai kerasa kayak masuk. Biasanya kalau masih pertama masih mula-mula mata kayak kita kayak perih. Masuk ke sini kayak seolah-olah kayak, tapi bersih. Bagus, kalau udah sering gitu udah nggak ada masalah, bagus. Jadi kotoran di hidung itu keluar semua. Nah itu kuman-kuman, dari virus-virus bersih. Karena nyangkutnya di hidung. Apalagi hidung kalau ada bulunya, itu nyangkut di bulu, dibersihin di situ, bersih juga bulu. Ya kan, kotorannya keluar. Itu sunnah Nabi kita Muhammad. Nah ini. Mubalaghah li ghairi sha'im. Kalau orang yang nggak puasa, ya. Kalau puasa nggak usah terlalu kenceng-kenceng. Takut ketelan lah kita. Belum masuk. Ya sudah gitu ya, seperti malah nanti nggak bahasa. Kalau nggak puasa maka makruh mubalaghah, nggak boleh. Khawatir nanti apa, ketelan. Kalau puasa cukup di sini. Tapi kalau sampai ba'da zawal jam 12 duhur, ba'da duhur udah nggak usah kumur juga, makruh malah. Ya kan? Tapi kalau di bawah jam 12 sebelum duhur, nah itu masih disunahkan kumur walaupun puasa, tapi jangan kencang-kencang, jangan terlalu mubalaghah, biasa aja. Sudah, sekiranya nggak sampai ke dalam kayak tadi. Tapi kalau selain orang yang berpuasa diunjal, orang nggak puasa kan nggak apa-apa walaupun ketelan sedikit supaya bersih, ya kan? Nah ini salah satunya. Wa tathlitu kullim minal ghasli, dan melakukannya itu diulang 3 kali setiap basuhan atau usapan atau takhlil atau menyelah-nyelahi anggota wudu. Biasanya kan wudu gini kan, disela-selahi sini-sininya kan, ya kan, terus hidung-hidung dimasuk-masuknya disela-selahi. Nah itu 3 kali semuanya. Habis satu masuk ke sini, begini lagi 3 kali semuanya. Takhlis itu mengulang 3 kali semua, baik masuk membasuh wajah, ya kan, mengusap kepala,
menyalah-nyalahi semuanya diulang 3 kali itu sunnah enggak. Walaupun sekali udah cukup. Kalau udah kena semua cukup, udah fardunya udah cukup. Cuman sunnahnya nggak dapat. Tapi kalau 3 kali dapat sunnahnya. Wa ya'khudhu syaku bil yakin, dan orang-orang yang masih ragu, ini udah bersih semua enggak nih? Udah 3 kali tapi masih ragu nih. Maka dia harus lakukan dengan apa? Lakukan sampai berapa kali sampai ia yakin, nggak boleh ragu. Ini kayaknya 3 kali kurang pas nih, tambahin lagi deh. Makanya ibadah itu bil bina lil yakin, didasari keyakinan. Kalau nggak yakin masih belum sah itu kesunahan. Udah 3 kali, nggak dihitung 3 kalinya, keyakinannya dulu, ya kan? Kalau keyakinannya sudah yakin 3 kali ya masuk sudah. Tapi 3 kali belum yakin ini, kayaknya masuk belum nyangkut ini, ya udah terusin, itu belum mantap yakinnya. Nah sudah yakin, nah udah nggak apa-apa, mau 5 kali 7 kali. Ini wa ya'khudhu syaku bil yakin. Jadi orang yang ragu-ragu, ya kan, hendaknya dia harus melakukannya sampai dia yakin, ya, mengulanginya sampai dia yakin. Wa mashu jami'ir ra'si, nah mengusap semua kepala. Kalau Imam Syafi'i kan asal kepala ini kena berapa helai aja udah sah kan? 3 helai rambut aja udah sah. Kena kulitnya aja kepala udah sah kan? Kayak kemarin itunya kan. Tapi disemuain kepala diginiin, muter gini. Mobil air, wah, diusap. Muter gini. Semua. Itu sunnah. Sunnah. Kalau Imam Malik malah wajib. Madhabnya Imam Malik. Kalau kita sunnah. Wa mashu jami'ir ra'si. Fa in lam yurid nazgha ala ma ra'sihi. Kalau seandainya dia pakai imamah begini, sholat wudu, udah kepala udah kena, tapi kepingin semuanya kepala, tapi anak nggak kepingin nyopot imamah nih. Nyopot imamah repot, ntar masang lagi mama. Udah cukup asal kepalanya di sebagian dikenain gini, terus ngambil sunnahnya, air diginiin. Di imamahnya diginiin. Jadi kan seolah-olah kena semuanya. Diginiin doang. Ya kan, nah itu. Kalau mau ngambil sunnahnya walaupun dia nggak ingin mencopot, lam yurid nazgha ma'ala ra'sihi, nggak ingin melepas surbannya atau apa yang ada di atas kepalanya, topi, peci nggak pengen dicopot, cuman di atas pecinya diginiin aja. Tapi kepala sudah kena dikit bagian kepala gitu, udah diginiin. Asal kepala udah kena, udah terus diginiin. Udah dapat pahala semuanya. Nah, itu kalau mau ngambil kesunahannya. Masaha juz'an minar ra'si. Nah, pertama dia mengusap sebagian dari kepala wajibnya, tsumma tammamahu 'ala satiri salasan. Kemudian dia sempurnakan membasuh di atas kepalanya seluruhnya, ya. Nah, di atas seluruh itu penutup kepalanya, di atas begini semua. 'Ala satir, penutup kepalanya salasan 3 kali. Ngambil lagi 3 kali. Nah, itu sudah dapat kesunahannya. Tsumma mashul udhunain, lalu mengusap kedua telinganya. Telinga kan nggak wajib, tapi kalau kita wudhu habis kepala terus kuping diputar gini, segini terus gini tuh, set. Nah terus cupingnya sudah 3 kali lagi gini, cupingnya ini sini muter gini, ya kan, nah, sampai di sini diginiin 3 kali lagi dengan air baru. Nah ini sunnah di atas sunnah, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya sini, terus dalamnya sini. Jadi luarnya ini, dalamnya ini, luarnya diputar. Ini membasuh kuping sunnah 3 kali. Dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Itu semua dengan air yang baru. Habis selesai masuk kepala, ambil air lagi, kuping ini. Sunnah. Wasimakhaihi, dan juga 2 cupingnya. 2 cupingnya ini. Apa namanya nih cupingnya nih? Bawahnya nih. Yang kiwil-kiwil nih kan. Nah, itu kita gini, habis mari gini kita ambil air baru, airnya gini lagi. Nah, itu sunnah. Luar, dalam begini. Bagian. Nah ini sunnah bima'in jadid, ya. Terus wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbik, ya. Membasuh dengan menyalah-nyalahi, disunahkan juga ya. Kita membasuh kedua tangan kita itu dengan menyalah-nyalahi jari jemari kita dengan tasbik. Tasbik itu apa? Mengikatkannya nih, jadi beginiin. Begini di tasbik. Tasbik itu diginiin deh. Nah, salah-salahnya itu dimasukin di sini. Nah, ini jari jemari tangan, jari jemari kaki, ditasbik juga digini-giniin. Enggak cukup cuma disiram aja, enggak, tapi digini-giniin semua. Dimasuk-masukin tangan. Nah ini. Wa asabi'ir rijlaini bi khinsaril yadil yusra. Nah, kalau
jari jemari kaki itu disunahkan kita membasuhnya dengan apa? Nih, jari kelingking, ini tangan kiri kita, ini kelingking ini. Ini kita masukin dari sini, dari bawah. Air terus. Gini. Tuh. Kalau jari kelingking kan kecil tuh. Jadi dia bisa masuk ke celah-celah yang kecil kan. Kalau jempol kan gede. Oh gini sih, dari bawah, siram air dari atas, dari bawah diginiin, masuk semua. Ya kan? Yang kaki kanan dengan jari kelingking ini. Ya kan? Kalau bisa yang ini juga, kalau nggak bisa tangan kelingking kiri ini. Nah, ini sunnah-sunnah semua tuh, menyalah-nyalahi. Ya. Bikin sharil yadil yusra, dengan jari kelingking tangan kiri. Min asfali, dari bawah, ya dari bawah disiramnya. Jadi air dari atas kita siram dari bawah gini. Jadi kan air kena tuh. Masuk kan? Min asfali khinsaril yumna. Nah, di situ dari bawah kelingking kanan hingga kelingking kaki kiri, ya, dari mulai kelingking kanan sampai kelingking kaki kiri kena semua, dari kelingking kaki kanan dulu. Nah, itu juga termasuk sunnah. Ila khinsaril yusra, sampai ke kelingking kaki kiri. Wa yusannu wa tatabu'u, melakukannya berturut-turut, enggak boleh putus-putus. Nah, selesai ini nyambungin. Jangan habis tangan ngopi dulu ah. Ini Masya Allah, butuh ngopi lagi, Masya Allah, habis ngopi, ngobrol lagi. Itu sih nggak tatabu putus-putus. Boleh, putus-putus boleh, asal masih basah. Kalau udah kering, nggak boleh mulai dari pertama. Paham ya? Tapi nggak sunnah kalau putus-putus. Tatabu itu harus nyambung terus dari awal sampai akhir, selesai dulu. Jangan ngobrol, jangan ini, jangan ngopi, jangan apa-apa ya kan. Ntar dulu deh, selesai semua baru nanti mau ngopi, ya kan. Nah, ini salah satunya Wattatabu, wattayamun. Tayamun itu memulai dari kanan. Kanan dulu baru kiri. Makanya sunnah tayamun ini hadirin bukan cuma wudu aja. Sampai kalau kita ngaji gini nih, ada yang baca maulid dari kanan dulu, ini ke sini. Ngiterin minyak wangi. Ya kan? Ada kan? Itu jangan ke kiri muter ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Sunnahnya dari kanan. Nabi aja kalau mau nyuruh Sayyidina Abu Bakar minum, di sebelah sini ada anak muda, di sini ada Sayyidina Abu Bakar lebih tua. Mestinya kalau ngasih minum ke orang tua dulu, baru ke anak muda. Tapi ngambil sunnah lebih utama. Nabi minta izin Sayyidina Abu Bakar, pintarnya Nabi ya. Ya Sayyidina Abu Bakar, kau nggak berat kalau ini saya udulukan dia karena dia di kanan, kamu di kiri. Lebih sunnah mah. Oh ya terserah Nabi deh. Nah, itu ya, sampai kayak gitu padahal. Ngelihat yang muda karena di kanan, dikasih yang muda dulu, walaupun dia lebih muda, karena itu sunnah lebih utama gitu. Nah, kecuali kalau dia di kanan, ya sudah di kanan saya ubahkan. Nah, ini salah satunya tayamun. Apalagi dalam melakukan ibadah, makan minum aja itu masih digunakan sunnah tayamun. Wa italatu ghurratihi, dan melebihkan dari batasan anggota wudu. Italah itu kalau biasanya ghurratul muhajjalin ya. Nabi kita kan sayyidul ghurril muhajjalin. Ghurrah itu kalau melebihkan batasan wudu dalam tangan, basuhan tangan itu namanya ghurrah. Kalau tahjil, muhajjalin itu batasan wudu yang di kaki. Kalau di tangan kan sampai siku-siku kan, wajibnya kan dilebihin sampai sini. Nah, ini ngelebihin sampai sini ini namanya italatul ghurrah. Ya. Melebihkan basuhan wudu anggota basuhan tangan. Dari sini makanya kalau orang yang sering berwudu sampai dilebihkan dari batasan wudunya, Allah kasih nanti perhiasannya sebatas di mana dia melebihi batasan wudu dalam basuhan tangan dan kaki. Jadi ini nanti dikasih gelang dari emas di surga. Kalau di sini nggak boleh laki-laki pakai emasnya nggak, bencong. Kalau di sini pakai laki-laki pakai emas bencong kalau di dunia. Kalau di sana gagah perkasa itu. Dan emasnya bukan satu di sana. Emasnya sampai sini. Segini. Kalau tambah panjang sini sampai sini nih. Kalau cuma segini ya segini doang. Kalau nanti batasan wudhunya sini, ya kan? Batasan wudhunya sampai sini. Tapi kalau sini tambah panjang. Kaki juga gitu. Kalau sampai sini, emasnya itu sampai sini. Emasnya. Gimana coba? Masya Allah. Belum pernah ngeliat kan di dunia orang emasnya sampai dengkul ya Pak. Apalagi sampai paha sini Allah basuhan. Ya kan? Waduh lah dahsyat. Nah, itu melebihkan batasan wudu dari anggota wajibnya malah sunnah. Tahjil kalau buat basuhan kaki. Wa tarkul isti'anah bisabbi, dan tidak meminta bantuan orang lain dalam menuangkan air. Boleh, tolong dong, siramin dong air. Anak wudu, ya udah. Oh, wudu. Boleh, cuman makruh. Paham ya? Kalau bisa dia lakukan sendiri.
Tapi kalau dia nggak bisa melakukan sendiri, maka makruhnya hilang, nggak apa-apa. Anak nggak bisa nih, tangan sakit, ini tolong dong, tangan keras nih. Ya dari sini pokoknya, siramin. Nah itu sih nggak apa-apa, namanya sakit, ya kan? Nah, yang makruh-makruh hilang kalau dalam kondisi darurat. Illa li udrina, kecuali kalau ada halangan udur, nah, itu nggak makruh minta bantuan orang lain dalam menuangkan. Begitu juga makruh apa? Wanafdi, mengibaskan air setelah wudu. Jadi air, orang sirapin orang. Jangan, maksudnya kalau ada ini basah nih, diusapin di wajah sini. Karena berkahnya wudu itu jadi obat. Ini kan air wudu obat. Dulu orang tua-tua kita habis itu diusapin, bukan dikibas. Wah, disiram-siramin orang, ya kan? Jangan. Ya, kalau orang Arab itu kan jenggotnya panjang, kalau wudu sampai sini-sini. Bayangin 2 jam habis wudu masih nyangkut airnya di sini. Begini suara air. Ini bekas air wudu nih. Subhanallah. Ya kan? Nah di sini wan nafdi wat tasbih. Apa tansyih? Tansyih itu habis wudu dihandukin. Ya kan? Jadi kalau habis wudu jangan diandukin, makruh. Kecuali kalau udzur kedinginan. Nah boleh diandukin kalau udzur, kedinginan banget kayak inti di puncak ingin. Aduh, ya kan pakai air kan, terus diandukin. Nah itu sih nggak apa-apa, paham ya? Tapi kalau nggak ada udzur, makruh kita tansyif, itu mengenakan ngeringkan dengan air, bisaubin dengan pakaian, dengan baju atau dengan anduk. Illa liharrin, kecuali kalau kepanasan, airnya panas, langsung dibersihin diandukin. Nah itu nggak apa-apa, paham ya? Karena kepanasan atau kedinginan, au bardin, au khaufi najasatin, atau khawatir ini kalau pakai gini kena angin jadi najis, dibersihin dulu. Kalau udah kering kan kena najis kan nggak jadi masalah. Kering sama kering nggak jadi pengaruh najis. Tapi kalau najis air terbang masuk ke sini najis, nah, dibasuh dulu kering, jadi kena najis nggak apa-apa. Nah ini diputar-putar gini, digerakin airnya. Ya, jadi kan masuk ke dalam-dalamnya, ditarik gini, diputar-putar. Tahrik, ya, menggerakkan cincin. Wal bada'atu bi'a'lal wajhi, memulai basuhan wajah dari atas. Kalau wudu dari atas gini, wah, kalau wajah nih ya, dari atas terus ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Wudu wah, dia kan nggak makruh, nggak sunnah, malah makruh dari bawah, dari atas. Semua kena. Sekarang kita dari atas ke bawah gini. Nah ini kalau untuk pembasuhan wajah dari atas. Wal bada'atu fil yadi wal rijli, dan memulai pada basuhan tangan dan kaki juga dari atas. Dari atas gini. Coba kalau keran kan, ini keran terus kita giniin dulu, jangan. Wah, kalau dari bawah gini itu makruh, kalau gini. Nah, sudah dari sini baru diputar nggak apa-apa. Yang penting mulainya dari atas dulu ke bawah, baru diputar gini nggak apa-apa. Yang penting mulainya dari atas ke bawah. Kaki juga gitu, dari atas. Jangan kayak ada aliran wudunya dari bawah kaki. Begini. Makruh dari bawah ke atas. Yang ada dari atas ke bawah kalau buat kaki sama tangan. Bil asabi, ya, dimulainya itu dengan jari jemari, itu juga gitu, ya kan? Dimulai dari atas, ya. Fa in sabba alaihi ghairuhu, nah kalau seandainya dia dituangkan oleh orang lain dalam basuhannya, bada'a bil mirfaqi wal ka'bi. Nah ini. Dimulai dari basuhan, ini na'am. Jadi kalau dia nuang sendiri, tangan sama kaki ini dari bawah, dari atas gini, set gini. Nah, kalau tangan, kaki juga gitu ke sini. Ke atas baru di bawah. Tapi kalau dituangin, dimulai dari atas ke bawah, dituangin sama dia, tuangin dong. Nah, itu dia dari atas ke bawah. Kalau dia nuangin dari sendiri gini. Kalau dia nuangin sendiri, kalau dituangin dari atas ke bawah. Paham ya? Nah ini kalau tangan sama kaki. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaq. Kalau dituangkan oleh orang lain, dia hendaklah memulainya dari mulai mirfaq nih, siku-siku, dan ka'ab dari mata kaki ke bawah. Wadal kul udwi, dan sunnah lagi menggosokkan anggota wudu, digosok-gosok. Kalau dalkun itu ada bilang dipijit-pijit, sambil digosok dipijit-pijit begini. Sambil digosok dipijit-pijit. Nah itu kalau Imam Malik wajib. Kalau kita sunnah. Kan? Wa mashul maqain. Begitu juga mengusap kedua pelupuk mata. Ini pelupuk mata ini bisa. Ya kan, itu sunnah. Walaupun wudu, segini kan udah yakin kena kan.
Tapi mengusap beginiin itu sunnah. Kedua pelupuk mata, maqain. Wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini dari awal sampai akhir. Jangan cuma muka doang, kaki ke sono, tangan ke sono. Ini subhanallah. Pokoknya dari awal sampai akhir menghadap kiblat kalau bisa. Tapi kalau kerannya ngadep ke sono semua kagak bisa. Semua enggak mau bagaimana ya enggak? Ya udah, itu enggak dapat sunnahnya, tapi ya sudah wudunya sah. Cuman sunnahnya ngadep kiblat. Kalau ada keran ke sono yang ngadep kiblat, ngambil yang ngadep kiblat inti ngambil. Walaupun ngadep kiblat kerannya kecil nih, yang ke sono kencang. Udah itu ngambil yang kecil aja lebih afdol daripada membelakangi kiblat. Wa wad'ina an yaminihi, meletakkan nih air di sebelah kanannya. Kalau mama air di ember taruh sebelah kanan, tuang sini, baru dituang ke kiri. Kan lebih gampang, ya kan? Kalau dari kiri kan waduh gini, tuang sini, ribet kan? Kalau dari kanan kan enak. Air tangannya di kanan. Jadi tangan kanan kan yang gayung. Jadi sebelah kanan embernya. Meletakkan air di sebelah kanan itu kalau bejananya besar tadi itu, in kana wasi'an atau luas. Wa alla yanqusa ma'hu an muddin. Kalau bisa air yang dibuat wudu itu tidak boleh kurang dari 1 mud. 1 mud itu 1 liter. 1 liter kurang. Ada kan orang wudu segelas doang? Ada enggak? Wudu segelas. Ya kan kayak wudunya kucing. Wudu kok ipet bang. Dikit. Ada tuh praktek wudu segelas. Masih sisa separuh lagi. Subhanallah, segelas masih sisa separuh lagi. Wallah. Itu makruh sebenarnya. Kalau bisa jangan kurang dari 1 mud. 1 mud itu 70 gram apa? 1 liter kurang 7 gram apa 70 gram ya. 1 mud. 700 gram. 1 liter itu udah boleh 1 liter cukup. Itu kan 1 liter kan. Nah, 1 mud sudah lebih kalau yang apa namanya 1 liter itu lebih 1 mud. Wa alla yaltuma. Nah ini. Wa alla yatakallama fi jami' wudu, enggak boleh ngomong-ngomong dalam berwudu kecuali limaslahatin, kecuali kalau ada maslahat. Lagi wudu ada kakek-kakek mau nyegur ke sumur. Loh, enggak apa-apa kita ngasih tahu. Tapi kalau enggak boleh ngomong, biar mampus dia. Akhir mati dia. Enggak boleh. Atau orang ini ada mau digigit ular, itu wudu kita tahu, itu diemin. Nggak boleh, nggak apa-apa yang ngomong, Pak, ini Pak, ada ular, oh ya. Nah dia kesana, itu kan ada maslahat, nggak apa-apa ngomong. Tapi kalau nggak ada masalah, jangan cerita-cerita, wudu dong, lu dari mana lu? Mana udah? Allahu Akbar, itu makruh. Bukan nggak boleh ngomong waktu wudu, teman makruh, nggak dapat sunnah. Wa alla yaltuma wajhahu, jangan melemparkan air, menamparkan air ke wajahnya. Buah, ditempel-tempel itu makruh, cukup diusap. Yang dilempari enggak ditamparin gitu. Air kan kan parah juga. Ya kan air ditamparin begitu. Wala yamsahar raqabah. Nah ini, jangan mengusap ke kuduknya, kuduk. Kuduk ini sebetulnya kalau di sini nih dibilang makruh mengusap kuduk ya. Tapi ada beberapa kitab dari kuduk ke leher. Nah, leher enggak apa-apa. Kuduk makruh. Leher itu tempat belenggunya setan. Kalau digusap gini setan lepas leher ininya, belenggunya. Tapi kuduk ada yang bilang makruh di sini. Ar-raqabah wala yamsahar raqabah, tengkuk sini ya. Tengkuk jangan diusap ini sudah. Atau boleh ngusap waktu pembasuhan wajah, kepala sini, sampai sini. Jadi kita enggak ngusap tengkuk tapi membasuh wajah ke sini. Jadi enggak ada kekhususan. Enggak ada kekhususan ke tengkuk. Jadi kita ngusap dari kepala sampai ke tengkuk. Jadi tengkuknya kena itu karena basuhan seluruh kepala. Sunnahnya gitu, ngambil sunnahnya gitu. Jadi enggak kena makruhnya mengusap tengkuk. Wa ayyaqula ba'dahu, dan berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi enggak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu yang Maha Esa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku golongan orang-orang yang gemar bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku golongan orang-orang yang suka bersuci. Jadi itu orang-orang ahlu taubat dan ahlul mutatahhir itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bertobat sama orang yang mensucikan dirinya. Tobat itu membersihkan batin, bersuci zahir. Amin. Jadi Allah senang itu zahir batinnya suci. Amin ya. Nanti doa seperti itu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas
jadikan aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi enggak ada Tuhan selain engkau, astaghfiruka, aku bermohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Wala ba'sa bid-du'ai indal a'dha. Nah, ada kan doa setiap membasuh anggota wudu, ya kan, cuci tangan, apa doanya? Cuci tangan ada doanya kan? Waktu nyuci tangan, ya Allahumma atini kitabi biyamini, ya kan? Kalau kepala ada lagi fuqaraqaba binan nas, semua kan ada aturan itu. Itu enggak apa-apa kita baca doa setiap anggota baca sendiri, enggak apa-apa. Atau baca doa terakhir ini, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Nah, disunnahkan lagi selain doa ini membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Terus sholat 2 rakaat sunnah wudu. Di sini kan nggak ada tambahannya. Kenapa? Siapa orang yang melakukan seperti itu, maka Allah jadikan dia golongan penghuni surga, walaupun dia belum masuk surganya Allah. Nah, seperti itu. Siapa? Bilal. Bilal itu pernah ditemui sama Nabi, terompanya sudah jalan-jalan di surga, padahal Bilal masih di dunia. Loh, Jibril, apaan tuh bunyinya? Oh, itu Bilal muter-muter. Loh, tapi bukan Bilalnya, terompanya. Loh, kok sudah di sini dia? Katanya enggak tahu dia punya amalan ya Rasulullah. Amalannya apa? Dia itu kalau habis wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Sholat sunnatul wudu rakaatain. Ya baca itu. Ya itu dapat pahalanya gitu. Amin ya rabbal. Kaget Nabi kok bisa ini. Ini salah satunya. Wallahu a'lam. Nah, hadirin, sebenarnya masih banyak, insya Allah nanti kita sambung di waktu yang akan datang ya, karena masih ada acara lagi di pikiran di Samali. Nanti mohon diteruskan dengan pembacaan Al-Fatihah.